Shalom. 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 Kurang semangat. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain Tuhan. Kami mau sembah Engkau Allah yang berkuasa. Kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Bersama-sama kita katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, sekalipun dagingku hatiku lelah, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Hanya Kau satu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Benar ya Tuhan, selain Kau tiada yang lain Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, dagingku hatiku lelah tak berdaya. Yes, lelah tak berdaya. Sama-sama kita mengatakan, kita katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau satu Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Jesus, kami sanjung tinggi nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami undang Kau hadir di ibadah kami Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Yesus.
Hati kami rindu akan urapan-Mu Yesus. Hati kami rindu akan dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami bersaing buat kebaikan. Terima kasih. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Yes. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Lebih tinggi lagi kita mau katakan, oh, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Mari katakan dengan segenap hatimu, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hallelujah. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name, yes. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, lebih tinggi lagi kita katakan, yay! Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will see Your praise. Oh Lord, 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 our God. Yay!
berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kiranya Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan itu boleh berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya shalom Indonesia. Diberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami bersyukur Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami kembali sehat, bangsa kami kuat Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa para pemimpin bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dari Presiden Jokowi sampai seluruh jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa Indonesia dengan adil, jujur, benar, bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami akan melihat Tuhan pemulihan terjadi, pertobatan terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami akan melihat Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh datang kepadamu Tuhan, boleh menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Hari ini sedang menyelenggarakan ibadah Tuhan. Tuhan hadir Tuhan di setiap ibadah-ibadah gereja-Mu Tuhan. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang disampaikan Tuhan boleh terus menguatkan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu terus mengalir atas GBI Gading Serpong ya Tuhan. Urapan-Mu atas Ibu Gembala kami ya Tuhan, Ibu Gembala Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, mampukan dia untuk menggembalakan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, dengan penuh kasih, penuh kesabaran Tuhan, kekuatan yang kepada Tuhan, kehidupannya boleh menjadi teladan iman, boleh menjadi berkat, apapun yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan buka jalan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dari Starkid Youth Tuhan, pemuda remaja di tempat ini Tuhan, kiranya hidup terus dipimpin oleh Tuhan, hidupnya terus Tuhan memuliakan nama Tuhan. Jauhkan Tuhan dari pergaulan bebas, jauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar mereka Tuhan hidup terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang ada di tempat ini Tuhan. Biar terus Tuhan untuk membimbing, menuntun anak-anak Tuhan untuk menjadi teladan iman, menjadi berkat Tuhan, menjadi contoh yang baik Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, biar perkataan yang keluar itu perkataan Tuhan sendiri Tuhan. Biar perkataan yang keluar itu bisa menguatkan kami, memulihkan, membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kami juga memberikan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mengembalikannya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan,
kita semuanya untuk berkeluarga. Ya, duduk ya perkeluarga. Haleluya. Yes. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Katakan sebelahnya. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, yes, di antara kami. Keluarga, keluarga kerajaan. Sekali lagi kita menyanyikan. Satukanlah, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih Tuhan. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, yes, di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga, keluarga kerajaan Allah. Keluarga, keluarga kerajaan Allah. Yes. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bergandengan tangan dalam satu kasih, amin. Amin. Kasih siapa? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku, yes, amin, dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekuatan.
menyembahmu Yesus, ku menyembahmu, duhi dengan kasih-Mu, diam di hadiratku. Di hatiku dengan hadir-Mu, oh, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu, kami rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Sekarang ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, duhi dengan kasih-Mu, diam di hadiratku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, duhi dengan kasih-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, diam di hadiratmu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, duhi dengan kasih-Mu, diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, duhi dengan kasih-Mu, diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, duhi dengan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, diam di hadirat-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang kami rindukan Tuhan. Biar Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu. Amin. Sebab tanpa kasih daripada-Mu, semua yang kami buat sia-sia. Ya. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami mau terus membutuhkan kasih yang selalu baru dari Tuhan. Amin. Sehingga di tengah-tengah keluarga kami terus mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Allah sendiri dalam hidup kami. Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya firman ini adalah terang buat hidup kami, buat keluarga kami, buat komunitas yang sedang kami bangun. Kami percaya ketika Roh Kudus menyingkapkan buat kami, mengingatkan buat kami, kami tahu itu akan membawa kami terus bertumbuh
sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Oke, shalom. Ya, sesuatu yang luar biasa kita bisa beribadah tatap muka ya, onsite hari-hari ini. Ini anugerah yang besar. Hampir berapa tahun ya? 2 tahun ya. Wow. Saya berpikir juga waktu bulan apa ya saya dihubungi untuk melayani 5 bulan lalu kali ya. Wah, ini onsite atau masih bingung. Tapi hari ini puji Tuhan kita boleh bertatap muka. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani di tempat ini yang luar biasa. Nah, karena kita bulan ini bulan keluarga, jadi kita akan bahas tentang keluarga. Tema kita pagi hari ini sikap hormat dan mengasihi. Ini kayak ketutup sedikit. Saya buka masker nggak apa-apa kali ya? Bisa? Nggak bisa? Hah? Pakai ya? Oke, siap. Haleluya. Tadi saya pas datang ke sini karena temanin pendeta dulu. Aduh, saya bilang maaf nih. Kita sampai kebingungan karena ya selama pandemi ini terjadi banyak hal. Ibadah karena kita selama 2 tahun online. Baru kemarin saya 2021 pas menghadiri 50 tahun pernikahan emas orang tua saya. Seminggu kemudian PPKM. Waduh, saya nggak bisa balik ke Tangerang. Balik-baliknya tanggal 24 Desember. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Desember saya di Manado. Terhalang PPKM. Kalau saya sih bisa, tapi yang si kecil saya nggak bisa naik pesawat. Selama 6 bulan ternyata banyak yang terjadi di jemaat apa semua. Saya nggak bisa kontrol. Pas pulang 24 Desember bikin ibadah. Udah selesai ibadah karena ada jaminan dari polisian, dari Koramil sana. Udah Pak, karena setiap kali Natalan Desember itu mungkin tempat saya yang paling banyak polisi, tentara. Waduh, yang nggak tahu kenapa jadi mereka jaganya banyak-banyak. Saya bilang ini kan lagi sementara mengurangi untuk pertemuan ibadah, nggak apa-apa ibadah. Habis ibadah selesai Januari, kemana orang-orangnya juga udah pada benar-benar. Jadi dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu sampai akhir Maret, saya bilang Tuhan, apa saya kelamaan di Manado? Atau karena gara-gara online akhirnya mereka nggak punya gairah. Sedih juga saya. Setiap kali ibadah, pada saya udah bilang, ayo udah bisa lah. Kita jaga jarak apa semua. Wah, yang datang ibadah paling tinggi 30, 35, 40. Aduh, saya bilang nih gimana. Pas sebulan terakhir ini, saya nggak tahu gimana rasa lapar, mungkin rasa haus. Jadi pas pulang, mau kesini, saya ngobrol sama pendeta yang saya tinggalin. Minta maaf ya, ini duduknya kesempitan kita di sini. Jadi kursinya kesempitan karena ada satu masalah dengan tempat yang di sebelah kita. Jadi semuanya kita fokus ke satu tempat. Waduh, saya bingung juga. Ini kalau lagi ada yang datang sidang, ini kok duduknya pada dempet-dempetan. Saya berharap nggak terjadi apa-apalah. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Pertama saya minta maaf ini. Saya cepat-cepat tadi handphone saya ketinggalan. Pas saya buka Alkitab, waduh. Ini Alkitab saya nggak bisa baca ternyata. Jadi saya kalau baca ini sekarang dari handphone, saya berusaha untuk pakai kacamata karena saya nggak biasa pakai kacamata. Kacamata saya nggak pernah pakai. Jadi kalau baca Alkitab saya nggak bisa lihat double semua ini. Tapi nggak apa-apa. Kita akan membahas satu firman Tuhan. Mungkin kalau bisa ditampilkan ada ya. Iya. Jadi saya bisa baca satu ayat aja. Kita mau baca di Efesus pasalnya yang ke
5 ya. Ada bisakah kelihatan? Nah, kita baca yang ada tulisan 20 berapa itu? Rahasia ini besar. 21. 20 berapa itu? 20. Waduh, benar-benar ini. Ya, boleh ditampilkan. Nah, kalau kita sudah dapat mungkin sama-sama aja kita baca. Ada? Ayat 32. Ya. Kayak udah umur 80 aja saya ini. Nggak tahu, mungkin ya karena dulu hobinya baca. Jadi setiap hari mungkin buku yang saya baca itu banyak sekali. Jadi sambil tidur baca, pengaruh ternyata. Ya, haleluya. Oke, coba kita baca bersama-sama ya. Ada di sini ya. Oke. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, di sini nggak apa-apa, saya lihat sini aja. 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Wow. Ya, kita hari ini sedang membahas tentang keluarga. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dan bangun di tengah-tengah keluarga kita? Nah, kalau kita lihat di luar sana, bahkan berapa lama waktu saya belum berumah tangga, saya mulai berpikir itu keluarga itu seperti apa sih? Nah, kalau juga kita lihat yang terjadi di luar sana hari-hari ini, yang saya tangkap begini, ini yang saya tangkap ya. Keluarga itu seperti ini. Seorang suami, kepala rumah tangga, kalau katanya dia bisa menafkahi keluarganya, itu sudah berhasil, sukses. Itu di luar sana. Jadi akhirnya bagaimana mereka berusaha supaya seorang kepala rumah tangga ini, dia bisa untuk menafkahi, mencukupi. Ya, kadang-kadang kalau dia bisa lebih untuk mencukupi, menafkahi, ya tambah istri juga nggak jadi masalah. Akhirnya kan semua jadi begitu. Karena prinsipnya yang mereka bangun ya model begitu. Menafkahi, mencukupi. Dan itu disebut berhasil buat mereka. Terus kalau seorang ibu rumah tangga, banyak yang saya dengar, saya lihat, seorang ibu rumah tangga, kalau setidaknya dia bisa katanya, rahimnya melahirkan seorang anak, dia bisa disebut ibu rumah tangga yang sukses. Sehingga ada banyak di luar sana, kalau kita lihat seorang ibu rumah tangga, terus dia nggak bisa melahirkan seorang anak, dia hidup dalam sebuah tekanan, percekcokan. Jadi saya pikir keberhasilan seorang ibu rumah tangga, kalau dia bisa melahirkan anak buat keluarganya. Dia merasa senang. Nah, ini nilai yang dibangun di luar sana kan. Seorang anak, kalau dia bisa sukses, dia bisa sekolah, kuliah, berhasil, kerja. Nah, ini sebuah kebanggaan. Dan akhirnya anak ini menjadi semacam apa ya, buat orang tua. Buat jaminan rasa aman buat kedua orang tua di usia lanjut. Jadi anak ini jadi semacam aset mereka. Dan ini disebut sukses. Itu di luar sana terjadi. Bahkan mungkin itu juga yang terjadi di keluarga-keluarga Kristen. Kenapa? Karena mereka salah membangun nilai keluarga yang mereka bangun. Mereka salah untuk menentukan sikap apa yang harus mereka bangun dalam keluarga. Nah, kita bersyukur bahwa kekristenan itu berbeda. Kita bersyukur bahwa apa yang kita percayai lewat Alkitab ternyata bukan cuma sekedar keluarga ada dalam sebuah generasi kemudian hilang begitu saja. Karena kita lihat terjadi begitu. Kalau nilai yang dibangun, sikap yang dibangun seperti tadi, generasi A selesai, kan dia punya generasi B. Generasi B anaknya terus juga bertumbuh, punya anak, punya cucu, selesai, lahir C. Jadi seakan-akan cuman semacam yang penting ada, dalam sekejap hilang.
Jadi mereka nggak punya nilai, tapi kita bersyukur kekristenan ketika berbicara tentang keluarga punya sesuatu yang luar biasa. Bukan cuma ada hari ini, tapi itu sampai kepada kekekalan. Makanya Alkitab tadi bilang, rahasia ini besar. Rahasia dari sebuah keluarga itu besar. Bukan cuma sekedar eksis dalam jangka waktu tertentu, kemudian hilang. Lahir lagi generasinya dia, eksis, hilang. Nah kita enggak harus membangun kekristenan, keluarga dalam kekristenan harus bukan seperti itu kan. Alkitab bilang yang harus kita bangun adalah nilai-nilai sampai kepada kekekalan. Nah nilai apa yang harus kita bangun? Tentunya nilai di dalamnya adalah sikap yang harus kita ambil. Nah mungkin ini kita sudah sering dengar tapi ya firman Tuhan harus selalu diingatkan. Amin. Firman Tuhan harus tetap terus dibicarakan. Karena baru semalam saya sharing dengan hamba Tuhan. Terus dia cerita tentang keluarganya. Keluarganya semua pendeta. Tapi ternyata sedih sekali. Saya manusiawi bereaksi, waduh saya bilang kok bisa begitu ya. Nah ini karena sesuatu yang salah. Mereka salah untuk membangun nilai-nilai yang harus mereka kerjakan dalam keluarga. Sehingga sikap yang mereka kerjakan, yang mereka lahirkan bukan sikap yang Tuhan mau. Nah coba kita perhatikan, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya dalam perikop ini, itu kan di sana ada namanya suami, peran istri. Terus kemudian kalau kita baca selanjutnya di pasal 6 ada peran anak. Nah rahasia apa sebenarnya yang Tuhan maksudkan ketika kita membangun sebuah keluarga? Nah jelas-jelas Alkitab mencatat di atas sebelumnya. Dia mulai dengan istri-istri kan. Dengan ibu-ibu rumah tangga. Ya saya kalau bicara soal rumah tangga mungkin ya kalau saya lihat di sini waduh mungkin sudah ada yang 50 tahun membangun rumah tangga ya kan. Saya sih baru 22 tahun membangun rumah tangga. Belum terlalu banyak orang bilang apa ya pengalaman. Asam garamnya katanya masih lebih banyak asamnya atau garamnya saya nggak ngerti. Tapi kalau sudah semakin 50 tahun ke atas asam dan garam sudah bercampur baur. Nah Alkitab berbicara tentang dimulai dari seorang istri dulu katanya. Nah sikap istri apa yang harus dikerjakan, yang harus dibangun supaya rahasia ini terbuka. Nah ternyata rahasia ini kan sebenarnya adalah keluarga itu menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaat seperti seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Kristus kepala rumah tangga itu berbicara tentang gambaran Kristus sebagai kepala. Sedangkan istri Alkitab berbicara menggambarkan tentang jemaat. Nah, kalau kita bicara di sini tentang istri, berarti itu lebih terarah ke kita sebagai jemaat hubungan dengan Yesus sebagai kepala kita. Nah, apa yang Alkitab bilang? Apa yang Paulus catat, apa yang Paulus tulis di dalam Efesus, Alkitab bilang, hai istri, tunduklah pada suamimu. Wah, kata tunduk ini ya mungkin kalau di luar sana cuman sekedar, dia cuman sekedar begini. Tapi kalau kata tunduk ini lebih daripada, kalau di perjanjian lama, kalau kita baca tentang kisah Abraham dan Sarah, yang disebut penundukan Sarah itu, dia memanggil Abraham itu sebagai tuannya. Jadi dia benar-benar menaruh respek benar bahwa suaminya itu adalah kepala yang harus menguasai seluruh keberadaan hidupnya. Sehingga dia memanggil Abraham itu Tuanku. Dan ini yang diangkat oleh Petrus ketika dia berbicara kepada sikap istri-istri juga. Kalau kita baca di 1 Petrus pasal yang ketiga. Dia angkat kembali bahwa Sarah aja berarti
itu bukan terjadi di perjanjian lama saja. Sikap di perjanjian baru juga diangkat. Bagaimana seorang istri memandang suami itu. Waktu Alkitab berkata tunduklah kepada suami. Itu berbicara tentang sebuah penghormatan. Bahwa suami itu digambarkan sebagai tuannya. Tuan itu kan berarti yang memiliki seutuhnya. Terserah dia mau bikin apa, terserah. Dia mau buat seperti apa, terserah. Waduh, kalau sudah mulai begini, di luar sana kalau sudah dengar firman Tuhan begini, waduh, kepala-kepala rumah tangga mulai senang, asik ya kan. Pulang di rumah, sana cuci baju sana cepat. Udah terserah ini mau makan apa kek, pokoknya udah ada. Nasi putih, pakai minyak garam, terserah. Karena kan tunduk benar-benar, waduh, menghormati benar. Menganggap bahwa suami itu sebagai tuan, kepala dari segala-galanya. Tapi jelas salah ketika kita menempatkan penundukan yang model begini. Penundukan yang Alkitab gambarkan ketika menghormati sebagai tuan, kenapa? Ini kan digambarkan sebagai jemaat. Dia harus melihat kepada suami yang benar-benar, nanti kita bahas sebentar lagi kan. Bahwa ada sosok yang luar biasa, yang benar-benar akan siap menjaga, yang benar-benar akan siap memelihara, memproteksi dari segala keberadaan apapun ketika terjadi sesuatu terhadap rumah tangga. Nah, ini yang disebut ketika istri belajar menaruh respek, menaruh hormat kepada siapa yang di atas dia, maka yang di atas itu akan bergerak untuk menyatakan sikap yang benar juga. Sikapnya apa? Dia akan berdiri untuk memproteksi. Sama seperti jemaat dengan Yesus. Bayangkan ketika jemaat, ketika gereja hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam banyak pelanggaran. Seharusnya Kristus sebagai kepala, sebagai Tuhan kita, udahlah cukup 1 kali, cukup 2 kali saya mengampuni, cukup 3 kali. Tapi Alkitab mengajarkan, Yesus sendiri mengajarkan bahwa kalau kamu bersalah, kalau kamu berdosa, datang kepadaku, minta ampun, maka darahku cukup untuk mengampuni. Artinya ketika segala sesuatu terjadi, kepala akan siap memproteksi. Asalkan dari yang namanya jemaat, sebagai istri, benar-benar menaruh respek, hormat. Nah kadang-kadang yang terjadi begini nih, mentang-mentang seorang istri punya kedudukan yang besar, punya penghasilan yang lebih. Di zaman modern kan udah nggak seperti zaman dulu. Kita sedang hidup di zaman yang namanya emansipasi sedang berkembang pesat. Yang direktur, general direktur, pokoknya apa semua bukan cuma seorang laki-laki, tapi seorang wanita. Apakah firman Tuhan ini masih bisa diterapkan? Dan ini yang sedang terjadi. Saya lagi ngobrol sama hamba Tuhan kemarin, dia datang terus dia cerita banyak. Dia bilang, aduh sedih. Kenapa? Ya, adik saya itu pendeta. Dia gembala. Istrinya seorang nomor 2 di sebuah perusahaan yang cukup besar. Ya, suami saya, adik saya akhirnya ketika segala sesuatu, ada hal, ada apapun, selalu istrinya yang supply. Sehingga terjadi di tengah-tengah pelayanan yang model begini. Suka-suka istrinya. Di saat jam ibadah dia nggak ada, dia kerja. Setelah dikasih tahu, kamu mau makan apa? Pelayan ini mau hidup dari mana? Waduh. Bahkan dia cerita, dia bilang, aduh di depan orang tua saya aja dia bisa untuk menunjukkan sikap dominannya begitu kuat. Kenapa? Karena itu tuh. Dia punya penghasilan yang lebih tinggi. Itu terjadi di mana? Terjadi juga di orang Kristen. Di mana? Di pelayanan. Suaminya pendeta, gembala.
Dia sharing, saya dengar aja, saya bilang, kok bisa ya? Dia bilang anak itu. Istri sudah bukan lagi hormat dan tunduk. Karena punya kekuasaan, punya sesuatu yang bisa diandalkan. Akhirnya yang namanya Alkitab sudah enggak dipraktekkan lagi. Suka-sukanya, dia cerita, suka-sukanya dia lah. Cukup sedih ya. Dia cerita lagi, ini dia cuma sharing. Ya ini, saya cuma ini kasih gambaran aja. Adik saya lagi yang satu. Bantu doa Pak Feli. Kenapa? Saya lagi sementara mendampingi dia untuk harus terus berobat. Dia seorang direktur dari perusahaan besar. Dia bilang hampir semua perusahaan besar di Indonesia dia pernah jadi direktur. Dan terakhir dia jadi direktur lagi di salah satu perusahaan. Dia cewek. Terus tiba-tiba dia sakit. Saya tanya udah umur berapa sih dia? 51. Sakit, kanker, tapi kasihan. Enggak ada yang ngurus. Jadi dia dari rumah sakit, kalau dia mau kemo, diantar ambulans 2 juta sekali antar. Cuman antar balik, belum kemo. Di mana suaminya? Nah itu. Dulu waktu dia masih punya kekuasaan, dia atur semuanya. Padahal suaminya juga pelayan Tuhan. Salah satu kepercayaan di sebuah gereja yang besar, tapi bukan di GBI. Ada dulu GBI, sekarang udah enggak. Oh ya? Tapi suaminya cuek. Kenapa? Karena mungkin dia merasa dulu dia yang ngatur. Nah sekarang jadi sakit, suaminya cuek. Cuman sekali-sekali datang lihat istrinya, alasan pelayanan. Waduh. Nah ini yang sedang terjadi nih. Ketika istri salah menempatkan diri, sikap, dan dia tidak melihat nilai apa yang harus dia kerjakan sebagai seorang istri. Dia lebih cenderung untuk masuk di dalam pengaruh dunia ini. Istri juga bisa. Itu kan. Istri juga mampu. Semampu-mampunya istri, kalau dia enggak tunduk kepada firman Tuhan, nol di hadapan Tuhan. Sehebat-hebatnya seorang istri, kalau dia enggak menaruh respek kepada suaminya, bahkan Alkitab bilang kalau dia seiman. Ya enggak seiman aja kita harus respek, harus hormat. Apalagi dia seiman, apalagi kalau udah pelayanan, wah. Sehebat-hebatnya seorang istri, dia harus belajar untuk tunduk. Karena ini adalah sebuah pelajaran nilai sebagai sebuah kekekalan. Dia harus menempatkan dirinya sebagai jemaat dan Kristus sebagai kepala. Sehingga dia merasa bahwa dia juga punya kekurangan. Dia juga punya kesalahan. Banyak pelanggaran. Tapi Kristus selalu mengampuni. Nah ketika istri belajar mengambil nilai seperti ini. Dia nggak akan menempatkan apapun untuk melebihi batas dia sebagai seorang istri di hadapan suami. Dia selalu menaruh hormat. Bahkan ketika istri mengalami kekurangan, masalah ketika dia taruh hormat kepada suami, wah, suami akan cepat-cepat membela dia, memproteksi dia, menjaga dia di dalam masa-masa sulit. Banyak terjadi kehancuran dalam keluarga kan seperti itu. Karena istri merasa pertama dia lebih hebat. Dan kedua istri merasa bahwa dia enggak dipedulikan. Akhirnya dia enggak menaruh respek. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita kan lebih hebat dari seorang suami. Atau kita mungkin hari-hari ini merasa bahwa kita kurang sanggup, kurang mampu. Sehingga kita rasa kita kecil, kita merasa bahwa kita istri kok kayaknya enggak bisa bikin apa-apa. Apapun situasi dan keadaan, tetap Alkitab ajarkan hormati suami yang adalah gambaran Kristus. Beri respek yang tepat buat dia. Kalau bisa kita taruh dia sebagai Tuhan kita yang menguasai penuh keberadaan hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita benar-benar tunduk di bawah kepemimpinan sebagai seorang suami. Alkitab bilang ketika istri, ini kalau kita baca di Petrus pasalnya yang ketiga,
Seorang istri kalau dia benar-benar menunjukkan gaya hidup yang keluar dari batinnya dia, bukan cuma penampilan luar. Walaupun katanya dia bukan seorang beriman, kalau suami bukan seorang beriman, kalau kita mampu untuk melahirkan nilai-nilai kerajaan Tuhan, kita menggambarkan diri sebagai seorang jemaat di hadapan Kristus. Istri menggambarkan bahwa kita ini jemaat, kita ini cuma bisa hidup karena anugerah Tuhan, cuma bisa hidup karena kasih Tuhan. Kita tetap mengasihi, menghormati benar-benar apa yang ada di hadapan kita, di atasan kita. Wow. Alkitab bilang, maka kita akan mengalami sebuah sukacita yang besar. Bisa-bisa seorang suami yang gak kenal Tuhan, dia bisa lihat sikap kita yang benar, dia bisa untuk ikut Tuhan. Gak usah paksa-paksa, Pak, gereja yuk. Nanti kalau gak gereja, antikris sudah mau datang, ini sudah mau hari terakhir. Ini udah mau saman di mana, wah segala sesuatu udah mau selesai. Suami dengar begitu, lo ngomong doang, kesel. Tapi kalau kita menunjukkan sikap yang benar, kita ini digambarkan sebagai jemaat. Kita hidup cuman karena kasih karunia. Kita ada ini cuman karena anugerah. Jemaat kan sebagai anugerah Tuhan, kasih karunia. Kita menempatkan diri ini kita cuman karena ya nggak bisa buat apa-apa, kemudian kita ada di sana. Jadi kita mesti belajar untuk tunduk saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Seorang istri, apapun alasannya, ini penekanannya. Apapun alasannya, apakah engkau punya sesuatu yang bisa diandalkan di sana? Apakah engkau punya sesuatu yang bisa untuk melebihi dari seorang suami? Itu bukan alasan untuk engkau tidak harus tunduk kepada seorang suami. Atau mungkin kau merasa engkau tidak bisa bikin apa-apa. Engkau kecil. Engkau merasa bahwa aduh saya diperlakukan seperti begini. Seperti tidak manusiawi. Ingat, Alkitab juga mencatat tetap tunduk. Apapun alasannya. Karena dengan cara sikap kita untuk menempatkan nilai-nilai kerajaan Allah. Maka Allah sendiri, Tuhan sendiri akan berperan untuk membuat penyelesaian yang terbaik di tengah keluarga kita. Amen. Ini sebuah kesaksian ya. Ayah saya kurang lebih mungkin ya tahun 2000 baru dibaptis. Jadi semenjak saya buka mata dan tahu tentang kehidupan, saya nggak pernah lihat ayah saya pergi ke gereja. Karena kita tinggal di pasar, ya namanya orang pasar lah di Manado itu. Jadi kalau saudara pernah pergi ke Manado, itu ada 2 pasar terbesar di daerah Minahasa. Tomohon dan Langoan. Saya di Langoan. Tomohon dan Langoan itu pasar paling besar. Semua makanan yang namanya darat, laut, udara, apa semua ada di sana. Nah kita tinggal di pasar. Jualan apa semua sama rumah makan. Setiap kali ke gereja hari Minggu itu kan nggak ada pasar. Biasa kalau di sana pasarnya cuman hari-hari tertentu. Kalau di sana hari Selasa, Kamis, Sabtu. Senin, Jumat, Senin, Rabu, Jumat, Minggu nggak ada pasar. Nggak usahlah hitung Senin, Jumat, Minggu. Senin, Rabu, Jumat nggak usah dihitung. Minggu. Kan seharusnya mesti ke gereja. Kita mau ke gereja, di depan enggak taruhan sih, tapi main kartu. Dijepit sini, wah pakai apa? Saya lihat, ya kita masih kecil. Dibawa ibu saya pergi ke gereja, sekolah minggu, ibadah. Semakin bertumbuh saya lihat, enggak berubah. Tapi ibu saya selalu berdoa. Jadi kalau kita di sana tidurnya di atas. Sore atau lagi pas sudah mulai agak sepi, dia naik ke atas, dia mulai berdoa. Dia berdoa buat saya sama kakak saya, dia berdoa buat papa saya. Kita nggak punya garis keturunan pendeta. Di Manado itu biasanya kalau opanya pendeta, pasti ada anaknya pendeta, cucunya pendeta. Biasanya begitu. Karena di sana wah udahlah. Biasanya kalau udah pendeta garisnya begitu, banyak semua pendeta. Nah kita nggak punya garis keturunan pendeta. Tapi ketika
kakak saya lulus. Dia di sekolah dikenal tukang mabok, berantem sampai mau lulus sampai nggak bisa lulus. Tiba-tiba dia sekolah. Dia datang ke Jakarta, dia kuliah nggak lulus, nggak sampai selesai. Sudah ke Tawangmangu. Dia kirim surat, dia minta maaf ke saya. Saya ketawa-ketawa. Dia sering pukul saya dulu kan. Saya ketawa-ketawa. Rasain loh. Sepupu saya, dia selesai dari ITB, dia mau saya sekolah di jurusan listrik STM, nanti ikut dia. Akhirnya dia di kepala PLN di daerah Manado. Dia pegang satu Bolang Mongondo waktu itu kepala di sana. Saya pikir wah masa depan cerah. Saya udah benar di jalurnya. Saya STM jurusan listrik. Sudah mau lulus, nggak tahu. Hati saya kok kenapa larinya ke Tuhan. Jadi sekarang kalau orang tanya kamu jurusan apa? Saya dulu jurusan STM listrik. Tapi sekarang udah bukan penerangan jalan tapi penerangan buat PLN. Semenjak saya dan kakak saya melayani di Jakarta waktu itu, tahun 2000, saya kaget, ayah saya bertobat, pingin dibaptis. Dia itu bertahun-tahun gak pernah gereja, tapi majelis di gereja. Gereja Protestan, Gemim di sana. Nggak ke gereja, tetap jadi majelis. Wah hebat. Nah kalau misalnya sudah mulai ada rapat-rapat, baru dia datang. Main protes sana protes ini, kan dia kan orang politik. Wah bla bla bla. Tapi kalau mau ke gereja nggak pernah. Jadi begitu bertahun-tahun majelis. Jadi waktu dia dibaptis heboh. Waduh, itu bapak ini dibaptis sudah masuk gereja aliran Pantekosta. Wah, mulai dari situ dia bertobat. Cuman karena apa? Saya ingat kita lagi makan. Ayah saya pukul meja, waduh, karakter yang sangat kasar. Tapi ibu saya tenang, dia ke gereja, dia doa, apa aja dia buat. Dia tetap melakukan sebagai seorang istri, tunduk benar-benar. Opa saya suruh pisah, dia nggak mau. Tapi ini buah dari penundukan. Sekali lagi, nggak ada garis keturunan pendeta. Kakak saya pendeta, saya jadi pendeta, papi saya jadi pendeta wakil gembala sekarang di gereja besar di Maranatha di Languan. Waduh. Cucu ponakan saya udah lulus S1 di Tawangmangu, sekarang lagi pelayanan. Anak dari orang tua papa, anak 2, cucu jalur pendeta. Jadi kalau kita pulang ke kampung, mereka bingung, kok bisa ya katanya. Ini akibat dari sebuah respek yang benar terhadap seorang suami. Nggak ada alasan apapun untuk kita mau tabrak firman Tuhan, untuk kita tidak bisa tunduk. Ketika kita belajar bahwa kita ini sebagai jemaat, Kristus adalah pemimpin kita. Kita alihkan itu di rumah. Suami adalah pemimpin gambaran Kristus. Maka kita akan belajar menghormati. Amin. Alkitab bilang selanjutnya, hai suami, kasihilah istrimu. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Ketika istri menaruh respek yang benar, maka suami akan berdiri juga dengan sikap yang benar. Sikapnya apa? Saya bukan cuma kepala rumah tangga yang menafkahi keluarga. Saya ini adalah gambaran Kristus. Waktu kita menyadari bahwa kita adalah gambaran Kristus, Kristus itu begitu dahsyat. Dia bukan berdiri untuk kiri, kanan. Enggak. Tapi dia turun. Kristus bukan berdiri di sorga pakai cambuk. Ada yang salah dia pukul. Kristus bukan ada di sorga baru kasih banyak peraturan-peraturan. Bahkan Kristus turun melangkah untuk menggenapi peraturan yang gak mungkin dibuat oleh manusia, 10 hukum Taurat. Dia turun untuk apa? Bukan cuma sekedar ngomong, bukan cuma sekedar pegang cambuk, bukan cuma sekedar mengharapkan kesempurnaan. Oh no. Yesus turun untuk memberikan hidupnya. Itu yang Alkitab bilang kasih.
Makanya tema ini luar biasa kan, tema kita. Kasih yang menggerakkan semua persaudaraan, keluarga. Ketika semua suami punya pandangan seperti ini, bahwa dia ini adalah gambaran Yesus, maka setiap langkah yang dia harus lakukan, dia harus berpikir bahwa dia harus menggambarkan tentang langkah Yesus. Mau kerja, mulai berpikir, saya mau kerja, Yesus pergi keluar dari rumah untuk memenangkan jiwa, menyembuhkan banyak orang, membawa dampak. Ketika seorang suami keluar, mau kerja kah, mau ngapain, langkah kakinya dia tahu, pergi kemana, dia harus membawa dampak. Bukan cuma hanya keluar untuk menafkahi, membawa dampak. Dengan membawa dampak begini, dia mulai berpikir bahwa hidupnya adalah Kristus. Rasa takut akan Tuhan akan menguasai seorang suami. Rasa takut akan hadirat Tuhan akan menguasai kepala rumah tangga. Karena dia tahu langkahnya pergi keluar, bukan langkah untuk hanya cukup menafkahi. Sehingga kalau sudah cukup, yang lain dia bisa buat. Dia mau bikin A, dia mau serong untuk lakukan C, dia mau bikin yang D, terserah dia. Dan kegagalan dari banyak kepala rumah tangga, dia tidak tahu siapa dirinya. Dia cuma tahu yang penting menafkahi. Tapi ketika Alkitab bilang rahasia ini besar. Besarnya apa? Kepala rumah tangga. Dia harus melihat dan menyadari matanya adalah mata Kristus. Tangannya adalah tangan Kristus. Kakinya adalah kaki Kristus. Dan hidupnya adalah gambaran Kristus. Ketika dia menyadari itu, dia berdoa melangkah keluar, Tuhan tolong saya. Izinkan saya menjadi hidupmu nyata di dalam diriku. Maka penjagaan Kristus akan ada di sana. Waktu dia bergerak, dia tahu tangan ini buat siapa. Tangan ini karena tangan Yesus berarti untuk bisa menolong. Mata ini buat siapa? Mata ini Yesus, bisa dia melihat cara Yesus memandang. Kalau sekarang beda. Kalau seorang bapak rumah tangga, apalagi kalau dia sedikit naik kerjaannya, aduh, lagi heboh-heboh tuh. Heboh ya, padahal kebanyakan ya Kristen-Kristen juga. Pengacara-pengacara hebat saling serang. Waduh, banyak asprinya lah, banyak ini. Karena matanya itu tuh. Dia keluar nggak pakai mata Kristus lah. Yang penting udah menafkahi, dia pergi, segala sesuatu dia cuma lihat dengan matanya, oh ini bagus dia ambil, oh ini bagus dia ambil. Apa yang bagus menurut dia akan kerjakan. Dan ini yang berbahaya. Banyak petinggi-petinggi juga yang dulunya berapi-api, waktu pertama kali disumpah pakai Alkitab, tapi ketika jabatan datang hancur. Kenapa? Kan dia nggak pernah menyadari bahwa dia ini adalah gambaran Kristus. Kita kembali ke rumah. Demikian juga ketika ada di rumah. Alkitab bilang, seorang suami, dia harus melindungi yang paling lemah. Yang paling lemah dalam keluarga, Alkitab bilang adalah istri. Istri. Wah anak, ya anak waktu masih kecil. Tapi kan anak itu kecil-kecil, dia bisa bertumbuh. Bahkan Alkitab bilang kalau kita salah membuat emosinya, dia bisa keluarkan kekuatannya. Berarti yang paling lemah istri. Alkitab bilang seorang suami harus mengasihi istri karena dia yang paling lemah. Jaga. Sama seperti kata Kristus. Yesus melihat jemaat itu paling lemah, gak bisa buat apa-apa. Makanya Yesus mesti mengasihi dengan segala kemampuannya. Bahkan nyawanya dia harus pertaruhkan. Ketika seorang suami, kepala rumah tangga mengerti hal ini, bahwa dia adalah gambaran Kristus, maka atmosfer dari kerajaan Kristus akan menguasai dia. Apakah akan terus menjadi sempurna? Enggak langsung jadi sempurna. Ada banyak ujian, cobaan.
Tapi justru ujian dan cobaan itu akan menyempurnakan buat setiap kepala rumah tangga. Amin. Saya udah pernah cerita kali di sini dulu ya. Saya kan udah menikah 22 tahun. 16 tahun baru punya anak. Jadi jemaat banyak yang sharing ke saya. Sama, mereka juga nggak punya anak. Suatu ketika ada seorang kepala rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga dia datang ke saya. Dia bilang, "Pak, saya sudah cukup lama, di atas 10 tahun lah berumah tangga, tapi nggak punya anak. Nah kalau di kampung saya Pak, kalau nggak punya anak itu aib. Nah, terus jadi saya sama orang tua kasih wanita supaya bisa melahirkan. Wah, terus Bapak mau? Ya saya pikir ya karena menyenangkan orang tua. Waduh, saya bilang nggak bisa. Jangan menyenangkan orang tua, Bapak melanggar namanya firman Tuhan. Waduh, waktu dia sharing itu. Awalnya dia udah tahu nggak bisa, tapi karena memaksa situasi dan keadaan, dia terpaksa mau ikutin. Tapi akhirnya nggak jadi waktu itu. Dia sudah bilang, oh begini. Terus istri saya sekarang sudah umur begini, kan nggak mungkin lagi. Terus sekarang gimana? Nah orang tua saya di kampung suruh untuk begini sama ada seorang wanita yang nggak tahu apa, ya masih ada ikatan apakah di sana. Dia cerita ke saya larang benar-benar, saya bilang nggak boleh. Nah ini terjadi loh. Ketika kita tidak mengerti tentang posisi sebagai kepala rumah tangga, yang hanya cuma sekedar bahwa bisa menafkahi dan kemudian apa yang kita mau bisa terjadi, nah ini akan berbahaya. Ada banyak hal yang akan membuat iman kita rusak. Waktu saya dengar itu menemplak saya juga belum waktu itu punya anak. Waduh, banyak hal ada di dalam pikiran. Tapi saya coba belajar untuk mengerti. Kristus harus dinyatakan di dalam diri saya. Jadi setiap kali dia tanya, "Pak, sayang nggak sih sama saya?" Saya tahu dia lagi mikir karena dia belum bisa punya anak. Jadi saya ngomong di perutnya, "Halo Dek, halo gimana kabarnya? Kapan kamu ini?" Oh dia senang. Ya, saya cuma bisa bikin senang seperti itu. Seorang wanita ternyata, waduh ya. Kalau bapak-bapak nggak usah mikirin ya, wanita aja. Saya cuma ngebayangin, tapi lebih dalam ternyata pikiran mereka. Bagaimana tekanan harus mereka alami. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tahun gak punya anak. Saya ngobrol sama dia, saya coba untuk bangun terus. Aduh. Nah ketika kita tidak mengerti sebagai seorang kepala rumah tangga, di mana posisi kita, sikap kita. Bahwa hidup ini bukan cuma hari ini kita ada lewat. Hidup ini adalah sebuah kekekalan. Saya mulai berpikir bagaimana Kristus harus hidup di dalam diri saya. Dan ini yang saya harus praktekkan. Saya bangun terus kasih, walaupun ya kadang-kadang enggak sempurna, bukan kadang-kadang banyak juga sih. Tapi kan itu sebuah pelajaran. Pernah dia ke kanan, saya ke kiri. Tapi ya enggak sampai matahari terbenam balik lagi. Sampai akhirnya Tuhan percayakan. Tuhan percayakan 16 tahun kemudian baru punya seorang laki-laki. Ya kalau saya cerita juga sih waduh luar biasa. Cuman karena anugerah Tuhan. Tapi saya pikir, saya selalu bilang begini ke istri saya. "Mah, hidup ini bukan persoalan punya anak." Ini yang saya cerita ke dia. Jadi nggak usah merasa bahwa ada tekanan. Papa nggak pernah berpikir kalau misalnya kamu nggak punya anak, terus rasa sayang kepada kamu itu berkurang. Kalau toh ada anak, kamu masih tetap nomor 1, anak nomor 2. Dia lihat saya, dan itu jujur saya ngomong ke dia, tetap anak juga kan nanti akan pergi, kamu kan akan tetap tinggal terus. Oh gitu ya, iya. Itu yang saya selalu ngomong. Jadi buat saya persoalan ada anak atau tidak anak
itu urusan Tuhan. Makanya saya nggak pernah, bukan saya nggak akui dokter, saya cuma berdiri atas firman Tuhan. Pergi beranak cucu. Dan saya selalu bangun istri saya. Kamu tetap yang terbaik. Kamu istri yang luar biasa. Kamu teman pewaris saya. Itu saya bangun dia. Waktu pun akhirnya ada seorang anak. Saya nggak meneteskan air mata saya untuk seorang anak. Yang saya keluarkan air mata. Saya mulai angkat. Ternyata janji Tuhan itu ya dan amin. Karena saya nggak melatih untuk sesuatu yang namanya yang sementara. Saya mau pingin untuk yang kekekalan hidup di dalam diri saya. Seorang suami belajar hidup dalam kekekalan. Dan seorang istri belajar hidup di dalam kekekalan. Satu menaruh hormat, respek, tunduk kepada seorang suami yang adalah gambaran Kristus. Dan seorang suami ketika dia mendapatkan penghormatan yang benar, rasa tunduk yang benar dari seorang istri, dan dia belajar hidup bahwa dia adalah gambaran Kristus, maka kasihnya akan diaplikasikan untuk seorang istri. Ketika ini berjalan bersama-sama, Alkitab bilang, maka doa kita enggak akan ada penghalang. Maka yang akan terjadi dalam rumah kita, atmosfer kerajaan sorga. Kan yang kita perlu hari-hari ini atmosfer kerajaan sorga. Kita boleh nggak punya apa-apa, kita boleh doa belum terjawab hari ini, tapi ketika atmosfer kerajaan sorga itu ada di dalam rumah kita, itu sudah cukup, lebih dari apapun. Kita punya segala sesuatu, tapi kalau atmosfer kerajaan sorga nggak bagus, makanya ada percekcokan. 16 tahun saya berusaha untuk jaga atmosfer kerajaan sorga. Saya bilang gak usah pergi ke dokter. Karena saya mau pingin jaga atmosfer kerajaan sorga. Saya takut waktu pergi ke dokter. Ini pikiran saya, dokter bilang begini ke dia. Di dalam diri kamu gak subur. Dia akan merasa tertekan. Jadi saya berusaha untuk bangkitkan imannya. Jaga atmosfer kerajaan sorga. Anak itu bukan nomor 1 dalam keluarga kita. Saya bilang begitu ke dia. Akhirnya kerajaan sorga itu terjaga. Ketika atmosfer kerajaan sorga terjaga, apa yang tidak bisa untuk Tuhan kerjakan? Amen. Terpenting dari semuanya, biarkan sorga ada di dalam keluarga kita. Ketika sorga ada dalam keluarga kita, yang lain itu nggak penting. Yang lain itu nomor 2. Ketika sikap hormat dan mengasihi itu ada, maka Yesus sendiri yang ada di dalam keluarga kita. Waktu Yesus ada dalam keluarga kita, wow, kita bisa nyanyi kayak anak sekolah minggu. Ada tuh anak sekolah minggu kamu nyanyi apa? Yesus dalam rumahku. Ya kan? Jesus in the family. Iya, itu dia. Kita akan tetap bersuka cita karena Yesus ada dalam rumah kita. Amin. Jadi jangan biarkan alasan apapun, situasi keadaan apapun membuat atmosfer berubah menjadi atmosfer neraka, atmosfer duniawi. Biarkan atmosfer kerajaan sorga. Kalau tuh apa yang kita harapkan belum terjadi, ingat, tempatkan sikap yang benar sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Dan terakhir anak-anak. Anak-anak Alkitab bilang apa? Taat, hormat. Ketika anak taat, hormat, dia lihat suami istri senang, terus di dalam sukacita, dia belajar untuk taat dan menghormati. Anak-anak kita juga akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Alkitab bilang Tuhan akan membersihkan jalannya di depan. Dia memang gak akan mulus, tapi Tuhan akan terus buka jalan. Ketika anak-anak menaruh hormat, taat kepada orang tua, yang orang tua menggambarkan Kristus, wah, kita nggak bilang begini, kamu aset ya. Kalau saya tua kamu yang harus hidupin kita. Enggak. Akhirnya anak tertekan. Aduh gimana nih nanti. Berarti saya mau urus masa tua mereka. Enggak perlu. Tuhan akan jaga kita. Dan Tuhan akan memberkati anak-anak kita. Ketika anak-anak kita bertumbuh. Dia juga tahu bagaimana caranya mengembalikan kasih buat orang tua.
Saya coba belajar si Brave dari masa kecil. Orang bilang kalau katanya cowok lebih suka ke mamanya. Waduh, kalau dengan saya, kemarin mamanya ikut rakerda. Dek, mamanya lagi pergi. Ya udah, ada papa sini. Satu malam dia cuma tanya, kok mau belum pulang? Besok baru pulang, nanti kita jemput ya. Oke, dia aman. Karena dia tahu ada seorang penjaga. Kalau mamanya pergi, ada papanya. Kalau saya pergi, dia tuh ada mamanya. Jadi dia belajar benar-benar merasa aman. Saya nggak bilang dia harus jadi begini, saya cuma bilang, kamu pengen jadi apa? Kalau dia lihat saya selesai berkhotbah, dia bilang, saya mau pengen jadi kayak papa pendeta. Kalau lagi sementara main bola, oh saya pengen jadi main bola. Apa saja kamu pengen jadi, yang penting menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita ajarin anak kita dan dia lihat orang tuanya benar, waduh, anak belajar taat, maka rumah akan menjadi sorga yang terbaik di muka bumi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau memilih kami untuk menjadi keluarga kepunyaan Engkau sendiri. Dan kami tahu bahwa keluarga kami bukan ada hanya untuk sementara. Keluarga kami hidup bukan untuk menyelesaikan visi dan misi kami sendiri. Tapi kami tahu firman-Mu berkata, keluarga ada supaya kami boleh menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga sampai kepada kekekalan. Berkati kepala rumah tangga, berkati ibu-ibu rumah tangga, berkati anak-anak kami. Biarkan sorga ada di dalam rumah kami. Jangan biarkan alasan apapun membuat kami tidak menjadi bahagian dari pelaku firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarkan kami semua berdiri menjadi sebuah gambaran yang benar bahwa kami keluarga Kristen. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Feli atas waktu dan kesempatannya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita semua belajar. Suami-suami belajar ya untuk kita menampilkan nilai-nilai Kristus. Istri-istri belajar ya, nggak mudah, tapi kalau kita mau oleh pertolongan Tuhan kita pasti bisa. Anak-anak belajar untuk taat, hormat kepada orang tua. Orang tua juga belajar untuk mengasihi anak-anak kita dengan tulus. Kiranya firman Tuhan ini membekali kita ya. Saya percaya kalau keluarga sehat, gereja akan sehat. Ya. Keluarga kuat, gereja kuat. Negara akan kuat. Haleluya. Berita kedukaan, Tuhan sudah memanggil Pak Jap Kim Hwa, ayah dari Ibu Yuni ya, mertua dari Pak Hendrik. Ya sudah dipanggil Tuhan kemarin siang, dan hari ini siang ini akan ada ibadah penutupan peti ya dan pelepasan. Jadi setelah itu dikubur juga hari ini ya di TPU Jombang. Jadi saya mengharapkan setelah ini makan dengan segera, jam 12 MSK mulai. Ya. Jadi kita tidak buang waktu lama-lama, jam 12 tepat MSK mulai ya Pak Danang ya. Jam 12. Sebab jam 1 kalau bisa atau jam 1 lewat dikit kita sudah bergerak ke rumah duka ya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemakaman dari Pak Yap Kim Hwa. Mari kita dukung keluarga yang sedang berduka ini ya. Dukung dengan kehadiran kita, dukungan kita ya secara moral itu memberikan mereka kekuatan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini.
Ya, saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Zoom, yang masih di rumah, minggu depan kita berjumpa di gereja ya, sama-sama. Ya, kita percaya persekutuan itu tidak bisa digantikan. Ya, ada berkat di dalam kita berjumpa satu sama lain. Haleluya, haleluya. Yesaya 44. Ya, dengan iman kita naikkan pujian ini. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Sebab aku akan, yes, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Dan berkatku, haleluya, dan berkatku ke atas anak cucumu. Dan berkatku ke anak cucumu. Pada akhir daripada ibadah kami, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan itu kiranya menyukakan dan berkenan kepada Tuhan. Biar kiranya firman-Mu yang sudah diberitakan itu kiranya boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami mau melangkah untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati setiap suami agar mereka sungguh-sungguh mempraktekkan bahwa mereka adalah seperti Kristus bagi jemaatnya, bagi istri dan bagi seluruh keluarganya. Tuhan urapi setiap suami. Kau juga urapi setiap istri, agar istri juga diberi kemampuan untuk tunduk dan hormat kepada suami. Kau berikan juga kemampuan dan urapan-Mu kepada setiap anak-anak kami, agar mereka Tuhan boleh juga taat dan hormat kepada orang tua. Tuhan, biar kiranya sebagai keluarga kami boleh menjadi keluarga ilahi yang menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam keluarga kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan apa yang Tuhan sudah atur di dalam firman-Mu, kami percaya disitulah kuasa-Mu bekerja, disitulah berkat-Mu dicurahkan, disitulah mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih ya Bapak.
Berkati Tuhan Pak Feli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai urapi dia dengan luar biasa. Kau juga memberkati Ibu Grace Tuhan dan anaknya ya Bapa. Kiranya keluarga ini menjadi keluarga teladan bagi semua jemaatnya ataupun bagi semua orang yang mengenalnya. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga pelayanannya sebagai ketua Perwil. Tuhan pakai dia. Beri hikmat dan marifat kebijaksanaan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mohon berkat-Mu Kau curahkan atas umat-Mu. Mari para kekasih Tuhan. Yang di rumah-rumah juga mari bangkit berdiri, angkat tangan-Mu. Arahkan hati-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah setiap hari dari Roh Kudus akan menyertai kita semua dan memimpin kita mulai dari hari ini, saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai terang dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencana, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.